Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita pilihan pagi hari ini. Seekor buaya di Sungai Uwai Semaka yang memangsa 2 warga hingga tewas ditangkap. Rombongan selebgram yang mempromosikan judi daring diringkus. Yang judi online. Suasana haru keluarga menyambut kedatangan jemaah haji kloter pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Kedatangan jamaah haji kloter pertama asal Lampung Utara disambut tangis bahagia keluarganya saat tiba di halaman Islamic Center Kota Bumi Rabu malam. Keluarga telah menantinya sejak beberapa jam sebelumnya. Jemaah haji bahagia bisa menyelesaikan rangkaian ibadah haji dengan lancar meski di Tanah Suci sempat dilanda cuaca panas ekstrim mencapai 48 derajat Celcius. Sebagian jemaah menyatakan bisa berangkat berhaji tahun ini setelah menabung hingga belasan tahun. 12 tahun baru ini nabung dikit-dikit, alhamdulillah bisa. Penantian cukup panjang ya Bu ya? Ada nggak sih suka duka kita di Mekah? Ada sukanya ya, bisa ibadah, bisa menjalankan ibadah. Dukanya panasnya itu suhunya sampai 47 derajat, panas banget. Tapi kita mampu ya Bu ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Jemaah haji yang pulang dalam kloter pertama berjumlah 393 orang. Kedatangan mereka disambut Pemkab Lampung Utara. Atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Lampung Utara, saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh jemaah haji kloter pertama Kabupaten Lampung Utara. Alhamdulillah telah sampai kembali dengan selamat dan telah menyandang gelar sebagai haji dan hajah. Semoga menjadi haji dan hajah yang mabrur dan mabrurah. Berdasarkan data Kementerian Agama Lampung, jemaah haji yang berangkat ke Tanah Suci tahun ini berjumlah 7.135 orang. Terdapat 6 jemaah haji yang wafat di Madinah dan seluruhnya adalah lansia. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Unjuk rasa ratusan pengurus penyeberangan truk berlangsung ricuh saat para pendemo menerobos masuk Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan pada Sabtu siang. 2 pendemo ditangkap. Pada unjuk rasa ini, massa sempat memblokade jalan lintas Sumatera di depan Pelabuhan Bakauheni. Mereka menggelar orasi di tengah jalan hingga menyebabkan arus lalu lintas nyaris lumpuh. Unjuk rasa para pengurus penyeberangan truk ini buntut diberlakukannya aturan zonasi di Pelabuhan Bakauheni sebab mengancam matinya mata pencarian mereka. Kini mereka dilarang masuk ke pelabuhan untuk melayani menyeberangkan truk pelanggannya yang biasanya hingga sampai naik ke kapal Roro. Sebuah minibus yang dimodifikasi menjadi mobil pengangkut BBM dari SPBU ludes terbakar di Jalan Lintas Timur, Desa Wonosari Agung, Kecamatan Rawajitu Selatan, Tulang Bawang, Minggu siang. Sopir dan kernetnya menderita luka bakar yang cukup serius. Mobil membawa minyak. Saat kebakaran terjadi ledakan dan mobil dengan cepat terbakar karena bermuatan bahan bakar diduga jenis Pertalite.
Warga tidak ada yang berani mendekat untuk memadamkan mobil dan tidak ada petugas pemadam kebakaran yang datang. Arus lalu lintas macet beberapa jam karena tidak ada yang berani melintas di sisi mobil yang terbakar. Hingga kini belum diketahui pasti penyebab mobil kebakaran, namun dugaan sementara karena korsleting. Pelaku pembunuhan seorang ibu rumah tangga di Kelurahan Kelapa 7, Kecamatan Kota Bumi Selatan, Lampung Utara ditangkap pada Selasa siang. Tersangka Sadadi membunuh tetangganya bernama Sumini. Pemeriksaan polisi mengungkap pembunuhan yang terjadi pada hari Minggu lalu itu dipicu sakit hati tersangka kepada korban yang sering mengejeknya belum dikaruniai anak. Tersangka kemudian membunuh korban yang sedang berada di dapur. Kereta diberhenti. Sebuah mobil minibus ringsek akibat tertabrak kereta api penumpang Kuala Stabas di perlintasan Desa Beranti Agung, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, Selasa siang. Satu penumpang dalam mobil meninggal dan dua lainnya terluka yang langsung dilarikan ke rumah sakit oleh warga. Korban meninggal bernama Yunianingsih, warga Pringsewu. Kecelakaan diduga akibat mobil menerobos palang pintu perlintasan yang mulai diturunkan petugas jaga. Mobil akhirnya mogok di tengah rel dan tertabrak kereta yang sedang melaju dari Sumatera Selatan menuju stasiun Tanjung Karang. Seorang dukun palsu ditangkap di rumahnya di Desa Kortawaringin, Kecamatan Adiluwih, Pringsewu, Rabu pagi. Tersangka Iing alias Maulana tidak melawan, namun awalnya ia terus membantah tuduhan polisi. Dari ruang tamu tersangka, polisi menyita beberapa keris dan peralatan ritual perdukunan. Setelah polisi menyebutkan nama pelapor, tersangka akhirnya mengakui perbuatannya. Maulana mengakui ia mencabuli pasiennya bermodus ritual. Polisi kemudian menggeledah hingga ke belakang rumah. Polisi menemukan 10 makam berukuran kecil-kecil. Setelah digali, rupanya kuburan ini palsu dan sengaja dibuat tersangka untuk meyakinkan calon pasien barunya bahwa ia adalah dukun hebat yang memiliki banyak pasien dengan berbagai keluhan termasuk aborsi. Bagi Anda calon pengantin atau orang tua, tidak ada salahnya mengunjungi pameran perlengkapan pernikahan yang digelar di Gedung Serbaguna, salah satu kampus di Jalan Zainal Abidin, Pagar Alam, Rajabasa, Bandar Lampung ini. Ya, mungkin pameran ini bisa jadi referensi pesta yang lebih menarik. Acara ini memamerkan dan menjual gaun pengantin wanita dan pria yang murah, pilihan dekorasi yang cantik, dan perlengkapan pesta pernikahan lainnya. Para pengunjung juga bisa berkonsultasi dengan para penjual atau vendor terkait pembiayaan dan tema pesta yang tepat. Acara wedding lah ya, apakah itu baju pengantin, apakah itu cateringnya, apakah kartu undangannya. Karena kemarin tuh kita lihat dari IG ya, lihat dari IG terus ternyata ini ada buka nih, nah kayaknya ada di situ gitu. Karena mungkin ininya juga vendor-vendornya juga mungkin kan kasih info kan bahwa di sini lagi ada buka stand lah gitu. Sebanyak 40 vendor ikut dalam Wedding Fair 2024 ini. Vendor yang juga menyediakan jasa penyelenggara acara atau event organizer dengan harga terjangkau dan tentunya diskon menarik. Optimis dong, semangat kita happy cuan kalau kata cucu ya. Gitu. Optimis kita pasti ada. Kira-kira mencapai target nggak nih? Insya Allah harus mencapai target. Sudah ada satu closing untuk wedding di bulan Oktober. Alhamdulillah kan bisa pada wedding expo tuh ya, alhamdulillah ada aja konsumen yang datang beli desain yang kita. Hari ini kan baru pembukaan ya. Nah kira-kira sudah ramai belum? Udah, masya Allah. Rencana alhamdulillah hari ini
5. Ini tuh warga mana aja nih Mbak? Kebanyakan di gedung, ada yang dua di Jakarta, saya tuh kerja di Jakarta, satu di Kalimantan, satunya dua di Lampung. Harga jasa penyelenggara acara pesta mulai dari 10 juta rupiah hingga ratusan juta rupiah untuk pesta yang mewah. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.